Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT yang telah membimbing kita semua sehingga pada kesempatan ini kita masih istiqomah dalam keislaman kita, istiqomah dalam ketaatan kepada Allah, yang mudah-mudahan keistiqomahan ini Allah jaga, Allah karuniakan sampai akhir. Salam serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Sebagaimana kita sepakati untuk ahad pertama adalah akidah. Nah, jadi ini materi sudah di laptop ya, sudah disiapkan, cuman qadarullah malah lupa bawa jasanya. Ini buat pengantar saja. Ya, seperti kita ketahui bahwasanya akidah atau tauhid ya itu adalah misi ya, misi semua nabi dan rasul. Ya, jadi dari nabi pertama Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim membawa satu misi, yaitu mentauhidkan Allah. Cuman beda syariatnya. Ya, syariatnya itu selalu berkembang dan tentunya sesuai perkembangan zaman. Nah, ditutup dengan syariat Rasulullah, syariat Islam itu sudah sempurna. Jadi tidak ada lagi ya. Jadi syariat dari syariat pertama ke syariat selanjutnya berturut-turut sampai akhir syariatnya yang diturunkan oleh Nabi Muhammad itu sudah sempurna ya, sehingga tidak perlu lagi disempurnakan lagi ya. Jadi tidak ada ajaran sesempurna Islam, cukup ya di sini artinya sudah sempurna. Nah, kita kembali kepada awal kajian, yaitu tentang akidah atau tauhid. Ya, ini adalah misi para nabi ya, yang dari zaman Nabi sampai zaman Rasulullah Nabi Muhammad, yaitu membawa satu misi, yaitu mengilahkan Allah, mengajak manusia menyembah kepada Allah. Itu misinya satu. Cuman tadi bedanya tentang syariat. Nah, seperti di dalam surat 21 ya, surat Al-Anbiya ayat 25 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad. Artinya sebelum Nabi Muhammad kan ada Nabi Adam ya. Sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya annahu la ilaha illa anna, bahwa saya tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Fa'budun, maka sembahlah aku. Nah, inilah misi setiap nabi dan rasul, itu mengesahkan Allah ya, mengilahkan Allah ya. Nah, ayat ini ya sebagaimana ditafsirkan oleh Imam At-Tabari ya, yang didukung juga oleh Imam Qurtubi ya, dan Qatadah, bahwasanya misi para nabi dan rasul adalah membawa satu misi, yaitu mengilahkan Allah, mengajak manusia hanya menyembah kepada Allah. Nah, mungkin kita sering dengar ya, ada akidah, ada tauhid, ada manhaj atau jalan manhaj. Nah, ini apa bedanya gitu ya? Ya, kalau manhaj itu global, keseluruhan ya, metode atau jalan atau langkah yang ditempuh ya manusia, yaitu keseluruhan ya. Jadi kalau manhaj itu meliputi, di situ ada akidah, ada akhlak, ada muamalah ya, ada fikih. Itu manhaj, jalan ya, jalan yang harus ditempuh oleh seorang muslim agar selamat dunia akhirat. Nah, itu namanya manhaj ya. Nah, jadi sebagaimana disampaikan oleh Syekh Shalih Fauzan ya, ini dalam kitab Al-Ajwibatul Mufidah ya, halaman 75 ya. Di situ dikatakan bahwa manhaj lebih umum dari akidah. Jadi karena kenapa manhaj lebih umum? Karena di manhaj itu di situ ada dibahas akidah, ya ada akhlak, ada muamalah, jual beli,
ya. Jadi cakupannya lebih global, menyeluruh ya. Nah, sedangkan akidah itu lebih dipersempit lagi ya. Akidah itu artinya dasar-dasar keimanan ya. Di situ ada iman kepada nabi, kepada Allah, kepada nabi, kepada kitab Allah ya, kepada rasul, hari akhir. Nah, itu akidah. Jadi akidah itu cakupannya itu ya, ya kalau kita ini di rukun iman ya. Nah, itu akidah cakupannya di situ ya, mengimani Allah, mengimani rasul ya, kitab-kitab, hari malaikat, hari kiamat, hari akhir. Nah, sedangkan tauhid, nah ini tauhid dikerucutkan lagi ya, dipersempit lagi atau cakupannya lebih kecil lagi. Nah, tauhid itu adalah mengesahkan Allah. Jadi tauhid itu bagian dari akidah di rukun Islam pertama, mengesahkan Allah ya. Jadi tauhid itu artinya mengesahkan Allah ya. Atau di sini akidah ini bagian penting, bagian terpenting dari tauhid ini bagian terpenting dari akidah itu sendiri ya. Nah, ini disampaikan juga di Majmu' Fatawa Syekh bin Baz. Beliau menyampaikan bahwa akidah mencakup tauhid. Tauhid itu adalah bagian dari akidah. Secara kalau kita urutkan, manhaj itu globalnya ya kan. Terus kalau akidah diperkecil lagi ya, pada rukun iman ya, yang keenam itu. Nah, kalau tauhid diperkecil lagi. Nah, tauhid itu bagian dari akidah ya, atau di situ berarti rukun Islam pertama. Nah, kalau kita bicara tauhid, di situ ada dibagi dua. Tauhid dibagi dua. Ada tauhid rububiyah. Ada tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah ini adalah meyakini bahwa Allah lah pencipta alam semesta. Allah lah pemberi rizki ya. Allah lah yang menguasai ya dunia akhirat ya. Jadi meyakini sebagai pencipta, sebagai penolong, sebagai penguasa alam jagat raya. Nah, itu meyakini itu namanya tauhid rububiyah ya, meyakini bahwa Allah itulah pemilik langit dan bumi, menguasai alam jagat raya ya, yang menguasai manusia dan sebagainya. Nah, sedangkan yang kedua, tauhid uluhiyah adalah ya, meyakini bahwa hanya Allah lah satu-satunya yang diibadahi. Nah, jadi meyakini bahwa Allah lah satu-satunya yang diibadahi, tidak ada ilah selain Allah. Nah, inilah makanya sebagai seorang muslim, ketika akidahnya lemah, tauhidnya lemah, maka bagaimana kita lihat di masyarakat ya, mereka mudah bergeser akidahnya ya. Bisa kalau zaman dulu, kalau sekarang wallahu alam ya, dulu kita sering dengar ya, biasanya di daerah-daerah ya, ada namanya kegiatan kristenisasi ya kan, betul ya. Nah, ini sasarannya adalah orang-orang yang ekonominya lemah ya, yang di sana taruhannya adalah akidah. Di situ tauhid berarti kan. Nah, ini kalau pondasinya rapuh, nah ini mudah. Nah, begitu juga dengan kita dalam kondisi sekarang yang bagaimana kita lihat tantangan zaman begitu menarik ya, anak-anak kita itu mudah ya, apalagi masih remaja, SMP, SMA ya, atau kuliah ya, itu daya tarik dari luar itu luar biasa. Maka kalau kita tidak menanamkan akidah dengan kuat, menanamkan akidah dengan benar, maka kedepannya kita nggak tahu ya. Makanya masih kita hidup, mumpung kita masih hidup, kita tanamkan akidah sekuat-kuatnya dalam anak-anak kita ya. Bagaimana berkeyakinan kepada Allah bahwa Allah lah sebagai sumber pemberi rizki, pencipta langit dan bumi ya, sehingga ketika anak itu dewasa,
mungkin setelah lulus mau cari kerja dan sebagainya, itu tidak menyalahi akidah. Banyak kan orang yang mengatakan, coba kalau saya nggak kerja, saya nggak dapat makan. Nah, padahal rezeki itu Allah yang ini kan. Coba kalau saya nggak ada bos saya, nah, bahasanya kayaknya sih bisa diterima gitu ya. Coba kalau nggak ada bos saya nggak dapat rezeki dari mana? Nah, ini kan menodai akidah ya. Padahal Allah lah dah pemberi rezeki, Allah lah yang mencukupi kehidupan kita ya. Nah, bagaimana anak-anak kita pondasinya kuatkan akidah itu, sehingga ketika suatu saat dewasa dia mempunyai keyakinan yang kokoh ya, ketika menghadapi kehidupan yang pastinya lebih kompleks ya, karena kan semakin majunya zaman semakin kompleks pengaruhnya atau godaannya. Nah, bagaimana kalau anak-anak nggak kuat akidahnya? Bisa jadi lulus kuliah bingung cari kerja, ya kan? Karena susah cari kerja, akhirnya udah nggak apa-lah, kita lepas kerudung, ya. Yang penting dapat kerja. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini akan terjadi bisa kalau kita tidak tanamkan akidah sejak dini. Ya, jadi mengenal Allah Allah ya, Allah rububiyah. Tauhid rububiyah, yaitu meyakini bahwa Allah lah pemilik langit dan bumi, pemberi rizki yang mencukupi kehidupan kita, sehingga nggak ada kata stres ya. Orang stres anak banyak nanti susah, nggak bisa sekolah tinggi, nggak bisa makan. Nah, itu akidahnya harus disuruh belajar lagi gitu ya. Kalau untuk usaha ya pastilah ya, kan Allah tidak menurunkan nasi ya, makanan langsung dari langit. Kita perlu ikhtiar, tetapi keyakinan itu yang membuat kita yakin bahwasanya Allah lah yang memberi rezeki. Jadi kita ikhtiar saja dan tidak punya konsep tadi merasa dengan kita kerja misalnya kalau nggak ada bos saya ya itu gimana anak saya sekolahnya. Nah, itu yang nggak boleh ya. Itu rububiyah atau uluhiyah. Nah, kalau uluhiyah berarti adalah hanya Allah yang hanya Allah lah yang diibadahi. Kalau akidahnya tidak kuat, maka bagaimana anak-anak yang dia beribadah kepada Allah tetapi dia juga punya sekutu ya. Kadang-kadang kita nggak sesuatu yang samar ya, atau tidak terlihat. Misalnya kita berbuat sesuatu kan harusnya karena Allah, karena hanya Allah yang diibadahi kan. Tauhid Tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah mengajarkan atau meyakini bahwa Allah lah satu-satunya yang diibadahi. Nah, tetapi tanpa kita sadar karena kurangnya mungkin pengetahuan tentang akidah itu sendiri atau tentang ilmu-ilmu Islam ya, sehingga menyebabkan ketika dia beribadah kepada Allah tapi dia juga beribadah kepada yang lainnya ya. Niatnya karena Allah tapi ada niat disempilin, menyusup ya kan, tanpa kita sadar ada sikap ria. Kalau ria kan berarti mengharap dari manusia. Nah, itu adalah hal-hal yang kadang kalau tidak kita hati-hati itu terselip. Nah, makanya kita disuruh banyak istighfar. Wabil ashariyum yastaghfirun, terutama di waktu-waktu ashar ya, banyak istighfar. Kalau bisa kita dawamkan ya, di sepertiga malam ya, di waktu ashar ya, 100 kali istighfar, 100 kali sholawat. Kan kita pengen istighfar, berarti kita mengingat dari pertama bangun sampai kita tidur ya, apa-apa yang kita kerjakan, adakah yang mendatangkan kemurkaan Allah, adakah ibadah-ibadah kita yang tidak sempurna ya. Misalnya sholatnya lupa rakaat, tidak khusyuk, baru Allah Akbar ingat, oh ya kunci taruh mana tadi ya. Ya, terus mungkin juga lisan yang tanpa sadar kadang ya, kayak tadi ya, arisan keluarga biasa ya, kalau arisan keluarga tuh ada aja gitu. Ya, jadi udah ini tutup kunci, ada yang cerita gini, saya bilang ya udah kita cukup tahu pribadi orang, udah kunci nggak usah diceritain. Jadi begitu ya. Nah, kadang itu kan kita nggak sadar ya kan, dan terjadi berulang setiap hari pasti ya.
maka itulah perlu kita banyak istighfar. Ya, istighfar didawamkan lah ya. Jadi tadi meyakini bahwa Allah itu adalah satu-satunya zat yang diibadahi. Nah, kalau pemahaman agamanya, pemahaman akidahnya lemah, maka tanpa sadar itu akan menghadirkan selain Allah dalam beribadah. Ya, makanya dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Nah, ya, jangan kamu rusak sedekahmu. Sedekah itu artinya ini semua amal soleh, ya kan? Semua amal soleh, salah satunya ya memberi gitu ya. Dengan apa? Dengan riya di hadapan manusia, kan? Itu kan berarti menyelipkan ibadah. Tadinya kita paham ibadah kepada Allah, tapi ada diselipkan ibadahnya untuk mengharap keridhaan manusia. Nah, maka di ayat tadi, di selanjutnya itu disampaikan kalau punya sifat seperti itu atau menyelipkan ibadah tidak murni untuk Allah, maka Allah gambarkan situ seperti apa, Bu? Seperti batu yang diletakkan di atasnya debu atau tanah ya, atau pasir, dan ditimpa hujan. Nah, kira-kira ada nggak tuh pasirnya atau tanahnya? Hilang. Nah, itulah gambaran ketika orang tidak memahami tauhid uluhiyah, ya, yang harusnya hanya beribadah, mengibadahi Allah saja, tapi diselipkan dengan beribadah kepada yang lain, yang mengharap dari yang lain, maka gambarannya seperti itu. Ya. Jadi apa, nggak ada nilai kan, nggak ada bekas. Maka kalau kita bayangin batu di atasnya ada tanah terus dikucur hujan, kan nggak ada bekas. Ya. Merasa sudah beramal soleh, ya kan? Merasa sudah melakukan ini dan itu, tetapi ternyata karena salah akidahnya, karena salah niatnya, maka apa yang kita harapkan ternyata sia-sia. Apalagi usia udah hari gini, ya kan? Nah, mau kapan lagi, ya? Makanya perlunya di sini kita meluruskan nih niat, ya. Jadi masalah akidah itu memang kajian yang semua kalangan harus tahu, ya. Apapun profesinya, apapun status sosialnya, apapun pekerjaannya, ya, mau jadi direktur kek, mau jadi dokter kek, ya, itu wajib yang harus dipelajari seorang muslim, ya, dalam ilmu agama. Itu ilmu dasar minimal akidah, terus apalagi akidah, akhlak, dan fikih. Itu ilmu dasar yang setiap muslim wajib. Kalau yang lainnya mungkin kayak ulumul Quran, ulumul hadis dan sebagainya, itu nanti fak-faksnya ya, misalnya cenderungnya memang pengen jadi penyampai dakwah, ya harus ditambah dengan ilmu-ilmu lainnya. Tapi untuk ilmu aplikasi, ya, setiap orang harus, ya, apapun profesinya. Kalau cabang ilmu kan banyak, ada tahsin loh. Kalau bicara ulumul Quran itu banyak banget apa di dalam ulumul Quran, ilmu-ilmu tentang Al-Quran, ya, ada bagaimana Al-Quran diturunkan, ya kan, bagaimana penulisan Al-Quran, kapan mulai ada tulisan harokatnya, ya kan, terus ada imam-imam Al-Quran atau kiroah, ya, yang kita kenal itu sab'ah, ya, tujuh kiroah, ya. Kalau sekarang yang kita Indonesia banyak menggunakan itu kiroah hafaz, ya. Nah, ini banyak, baru dari segi ulumul Quran, belum hadis misalnya, ya kan. Nah, tapi minimal tadi 3 ilmu yang wajib dipahami, dipelajari oleh seorang muslim, walaupun yang lainnya sambil jalan, tapi minimal ilmu itu, ya. Karena apalagi ilmu akidah, ya, kan bertampaknya fatal kalau tidak ada pemahaman yang benar tentang akidah. Nah, ini adalah pelajaran kita juga, ya, kepada anak-anak kita yang itu masih tanggung jawab kita, ya, agar suatu saat kita tidak ada penyesalan, ya, bagaimana anak kita ke depannya. Kita nggak ada umur, ya, tetapi anak-anak kita belum bekali mereka dengan akidah yang benar, ya. Jadi selain akidah tadi ilmu apa?
akhlak, ya. Bagaimana Allah menyuruh atau mengutus Rasul adalah salah satunya untuk menyempurnakan akhlak. Dan yang ketiga adalah fikih, ya. Bagaimana kita beribadah sesuai dengan perintah Rasul kalau kita tidak pelajari ilmu fikih. Dan alhamdulillah ya, kita sudah berjalan untuk kajian fikih, ya. Karena fikih ini ilmu yang terkait dengan amalan praktek, ya, yang dalil yang terperinci, amalan praktek. Kalau akidah kan amalan hati, betul nggak? Akidah amalan hati, ya, meyakini adanya Allah kan hati, ya. Tapi kalau fikih adalah amalan-amalan yang sifatnya praktek. Nah, kalau tidak mempelajari fikih, nah bagaimana kita akan melaksanakan perintah Allah yang sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah? Inilah perlu kita belajar fikih. Nah, mungkin itu saja sebagai pengantar pelajaran atau materi akidah pada kesempatan ini, ya. Insyaallah bulan depan, ya, berarti kita ketemu lagi. Nanti saya siapkan lagi materinya ini karena qadarullah, ya, nggak kepikiran bawa charger. Jadi itu sebagai pengantar saja, ya. Ini insyaallah tadi, ya, ibu-ibu sudah kelasnya mahasiswa karena ini materi kuliah dan bedanya tadi ibu tidak disuruh bikin makalah. Ya, baik, nanti kita bisa lanjut dengan tanya jawab, ya. Itu saja, wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita bisa memahami yang sedikit, tapi kita bisa mengamalkannya lah dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita memiliki tauhid yang betul, sehingga kita menjadi kokoh, ya, sebagaimana bangunan. Akidah itu pondasinya, ya kan? Sebagaimana bangunan, akidah itu pondasinya. Kalau pondasinya nggak kokoh, gimana ceritanya? Roboh, ya. Jadi kalau rumah ini kan rumah ada pondasinya, Bu, ya. Nah, pondasi itu ke bawah itu berapa meter? Ya kan? Ya, yang tahu tukang gitu. Berapa meter? Pakainya di situ pasti ada batu-batu, terus ada besi-besi, ya kan? Nah, kenapa? Karena harus kuat, karena menopang bangunan, ya kan? Nah, begitulah dengan akidah, ya. Akidah kita harus kuat sebagaimana pondasi, ya, pondasi dalam kita berislam. Ya, itu saja, nanti bisa disambung nanti jawab. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat untuk kita. Nanti insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.